Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di sini kita nanti akan membahas terkait untuk technopreneurship, tepatnya di pertemuan kedua. Kita nanti membahas terkait untuk konsep technopreneurship. Oke, sebelum itu kita mulai untuk pembahasan technopreneurship. Mari kita berdoa. Uh, Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita kemarin mengantar mata kuliah terkait untuk technopreneurship, terkait untuk yang dasar-dasar dari technopreneurship, sekarang kita sudah menginjak ke konsep technopreneurship. Jadi nanti di sini kita akan membahas untuk konsep yang ada pada technopreneurship. Terkait untuk pemahaman entrepreneur, seperti yang kemarin, kalau misalnya entrepreneur sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan produk yang dihasilkan, dan mengatur permodalan operasinya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat ini adalah kalau entrepreneur itu orangnya, seperti yang kemarin kita jelaskan bersama. Kalau untuk orang yang menciptakan kerja bagi orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri, serta bersedia mengambil risiko pribadi untuk menemukan peluang berusaha yang dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi dalam dirinya untuk mengenali produk, mengelola, dan menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk, memasarkan produknya, serta mengatur permodalannya. Jadi kalau misalnya kita bisa memahami, kemarin ada entrepreneur sama entrepreneurship, ada technopreneurship. Jadi kalau misalnya terkait untuk entrepreneur, jadi lebih ke orangnya atau manusianya, ataupun seseorang yang menjalankan suatu usahanya. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan entrepreneurship, jadi objeknya ataupun pelaku nanti untuk melaksanakan kegiatan seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada tadi, pengertian dari entrepreneur adalah seseorang inovator yang menggabungkan sumber daya dan teknologi yang berbeda dan konsep-konsep bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa baru yang mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan. Di mana di sini juga seorang technopreneurship lebih ke arah menyusun strategi dan yang berhasil menerapkan ide-idenya. Di mana entrepreneur bukanlah sekedar pedagang, namun bermakna jauh lebih dalam, yaitu berkenaan dengan mental manusia, rasa percaya diri, efisiensi, waktu, kreativitas, ketabahan, keuletan, kesungguhan, dan moralitas dalam menjalankan usaha mandirinya. Jadi memang kalau misalnya bedanya dari entrepreneur sama pedagang, pedagang biasanya kalau misalnya kita bisa melihat, biasanya kita kalau ke pasar kita lihat, oh ada yang berjualan misal lontong, itu kan jadi hanya lontong yang disajikan tanpa ada sebuah inovasi yang ada ataupun disajikan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara terkait entrepreneur, kita bukan hanya sebagai seorang pedagang, tetapi kita harus bisa membuat suatu inovasi lebih terkait itu. Misal tadi lontong, lontong apa yang kita sajikan? Misal lontong sayur. Jadi memang kalau misalnya lontong sayur itu harus ada packaging yang menarik, harus ada banner untuk sebagai promosi, ada media sosial dan lain sebagainya. Jadi memang kalau misalnya bedanya dari pedagang biasa sama entrepreneur ya itu tadi lebih ke arah inovasi yang dihasilkan dan memang kreativitas yang didapatkan itu lebih tinggi dan kesungguhan yang dijalankannya. Dimana kalau misalnya setelah kita memahami entrepreneurship tadi, maaf terkait entrepreneur yaitu orangnya, kita sekarang masuk di entrepreneurship. Jadi entrepreneurship adalah segala bentuk yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Jadi kalau misalnya kita mendapati suatu usaha, pastinya kan tidak bisa tiba-tiba kita langsung uh, ada di titik tertentu ataupun langsung kaya raya ataupun sukses usahanya kan nggak seperti itu. Jadi kita harus tahu caranya seperti apa untuk merintis, usaha itu jalankan dengan baik, baru nanti akan punya hasil serta harus dikembangkan dari usaha tersebut. Jadi memang setelah kita merintis, menjalankan, dan kita mengembangkan usaha dari yang ada. Kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan ataupun peluang, di mana di sini serta memiliki kemampuan untuk mengoptimalisasikan sumber daya dan mengambil tindakan, serta bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya. Jadi seorang entrepreneur itu memiliki peluang-peluang ataupun harus memiliki suatu ide kreativitas untuk mengoptimalkan dari sumber daya yang ada, SDM yang ada, mengambil tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk memotivasi dirinya, di mana harus mengambil resiko dan mensukseskan dari si bisnis tersebut. Gitu.
Nah, kalau kita melihat di sini untuk filosofi dari entrepreneurship sendiri, di mana ada beberapa, kalau misalnya dilihat pada gambar yang ada, di sini adalah entrepreneurship skill gitu ya. Jadi memang di sini harus yang pertama kita bisa marketing dan selling konsep. Jadi marketing itu seperti apa? Seperti yang tadi mungkin kita bisa menggunakan media sosial ataupun banner yang menarik untuk bisa menarik dari para konsumen untuk membuat ataupun melihat atau melihat dari barang kita. Jadi kita harus bisa menjalankan sebuah marketing yang bagus. Selling konsep juga perlu, terus ada juga HRD, di mana kita juga harus mengelola dari SDM yang kita miliki. Manajemen keuangan dan strategi ini juga penting karena memang kalau misalnya kita sudah mendapatkan hasil yang banyak, tapi kalau kita tidak bisa manajemen keuangan kita, pastinya nanti akan ada kerugian-kerugian yang akan kita kedepannya akan menghadapi. Ada juga di sini ada manajemen kualitas ataupun ISO, di mana kalau misalnya kalian melihat ataupun uh, bisa mengetahui juga kalau memang ISO ini sangat penting ataupun standar operasional seperti itu. Ada juga logika matematika dan filsafat bisnis kreativitas, di mana kalau kita lihat di sini logika matematika dan filsafat bisnis ini lebih mengarah ke arah sebuah ide ataupun filsafat-filsafat bisnis yang harus kalian ketahui untuk bisa mengembangkan diri ataupun mengembangkan usaha kalian. Dan yang terutama di sini yang sangat berhubungan dengan technopreneurship yaitu informasi dan teknologi. Di mana kalau misalnya sekarang sudah sangat-sangat berkembang, kalau misalnya kita melihat di sini informasi dan teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari segi manapun. Marketing yang tadi, misalnya kita menggunakan media sosial, ataupun menggunakan blogspot, ataupun menggunakan WordPress, ataupun membuat suatu website, itu juga pastinya akan menimbulkan sebuah informasi dan juga hubungannya sama teknologi. Jadi terkait untuk entrepreneurial skill sendiri untuk entrepreneurship, jadi kita harus mengetahui dan keseluruhan dari filosofi entrepreneurship tersebut gitu. Kalau misalnya kita melihat tadi juga sudah sempat saya singgung terkait teknopreneur, di mana kalau misalnya di sini pengertian dari teknopreneur sendiri lebih ke pengusaha yang membangun bisnisnya berdasarkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah menghasilkan produk hasil inovasi sendiri ataupun kelompok. Yang ketiga, memulai usaha skala kecil atau menengah. Yang keempat, permodalan dimulai dari modal sendiri dan lingkungan terdekat. Bisa juga melalui modal ventura. Jadi memang kalau misalnya di sini technopreneurship itu lebih garis besarnya membuat suatu bisnis yang berdasarkan kemampuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang kalau misalnya kalian sekarang ada di jurusan teknik komputer dan informatika medis, ini sangat menguntungkan di bidang kalian karena tidak semua aspek ataupun program studi yang ada ataupun nanti lulusannya juga mengetahui terkait teknologi, tetapi kalian sudah disuguhkan teknologi-teknologi untuk bisa mengetahui oh seperti ini loh bisnis melalui teknologi itu seperti itu gitu. Jadi memang kita harus memanfaatkan teknologi secara baik dan matang. Untuk yang kedua lebih ke arah menghasilkan produk hasil inovasi sendiri ataupun kelompok. Ini lebih tepatnya kalau misalnya kalian memiliki tim untuk bisa menghasilkan yang kalau kita mengacu kepada teknopreneur, kita biasanya ada software house di mana itu kan nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Jadi memang harus ada yang UI, UX untuk yang ada di depan sebagai untuk yang ngobrol dengan customer ataupun dengan desain-desain yang ada untuk website dan sebagainya. Jadi kita harus bekerja secara kelompok begitu. Tetapi kalau misalnya kita juga untuk produk hasil inovasi sendiri juga sangat memungkinkan apabila kita menginginkannya seperti itu. Nah, di sini memulai usaha skala kecil atau menengah, di mana seperti yang saya bilang tadi, kita harus lebih merintis, menjalankan, dan mengembangkan. Dimana kalau misalnya dari ketiga ini, pastinya kan juga tidak langsung dibesar seperti itu ya. Jadi kita harus memulai dengan skala kecil, baru menengah, dan lalu besar. Dan untuk modal Ventura ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat di sini, di gambar yang ada, kalau misalnya untuk bisnis teknologi, di mana technopreneur ini adalah penggagas bisnis. Di mana technopreneur ini adalah beberapa aspek yang ada di sekeliling dari pusat riset, yaitu kalau misalnya kita bisa melihat di sini ada perguruan tinggi ataupun pusat riset. Yang kedua adalah menciptakan sinergi inovasi produk pasar dengan temuan-temuan baru. Ini tadi yang lebih ke inovasi-inovasi yang ada. Baru yang juga berhubungan dengan modal ventura ataupun pemodal. Jadi memang kalau misalnya kita ada nih seorang pemodal ingin membuat suatu software house, kita juga nanti akan melihat oh seperti apa pasar dari software tersebut di lingkungan kita. Pasti kita juga akan melihat dari pusat riset yang ada.
seperti perguruan tinggi itu, ataupun nanti apa yang ada di sekeliling kita, lingkungan yang ada, baru menciptakan sinergi untuk membuat suatu inovasi produk baru. Seperti itu. Nah, kalau dari perbedaan entrepreneur dan technopreneurship, kalau kita bisa melihat di usaha kecil, di sini ada motivasi, di mana sumber hidup tentang keamanan, bekerja sendiri, ide khusus, sama personality dari pemilik. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat di sini entrepreneur tradisional, itu lebih ke arah motivasi mendominasi. Ide dan konsep juga ada, eksploitasi kesempatan, akumulasi kekayaan. Kalau terkait untuk technopreneur, bedanya di sini lebih ke pola pikir revolusioner. Jadi memang si technopreneur ini lebih memiliki pola pikir yang luas dan memiliki revolusioner yang tinggi seperti itu. Kompetisi dan risiko juga sangat oke, sukses dengan teknik baru, finansial yang ada seperti itu. Kalau terkait untuk kepemilikan, di mana kalau biasanya usaha kecil itu lebih ke pendiri atau rekan bisnis, kalau entrepreneur tradisional biasanya menggunakan saham mengendali dan maksimalisasi keuntungan. Kalau ke technopreneur, lebih ke arah penguasaan dari pasar, saham kecil dari yang ada, sama nilai pers terus bertambah. Seperti itu. Dan di sini ada juga gaya manajerial, di mana kalau misalnya untuk usaha kecil lebih ke trial and error, lebih personal, orientasi lokal, dan menghindari resiko serta arus kas stabil, seperti itu. Tapi kalau misalnya entrepreneur tradisional, bedanya lebih ke mengikuti pengalaman, profesionalisme, resiko pada manajemen. Serta kalau misalnya kita melihat di technopreneur, lebih ke arah ke pengalaman terbatas, fleksibel, target strategi global, inovasi produk berkelanjutan. Jadi memang poinnya kalau misal technopreneur lebih untuk gaya manajerial ini itu lebih ke inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Seperti itu. Di sini juga ada kepemimpinan, di mana kalau misalnya usaha kecil, di situ lebih ke jalan hidup. Ada juga hubungan baik dengan contoh kolaborasi dan kemenangan yang kecil untuk di usaha kecil tersebut. Tapi kalau misalnya entrepreneur tradisional, lebih ke otoritas yang tinggi, kekuatan dari lobbying, imbalan untuk kontribusi dan manajemen baru. Nah, bedanya kalau teknopreneur di sini lebih ke perjuangannya kolektif, sukses masa depan visioner, membagi kemajuan bisnis dan menghargai kontribusi dan pencapaiannya ada. Jadi memang kalau misalnya kita bisa melihat mulai dari motivasi, kepemilikan, gaya manajerial sama kepemimpinan, di sini ada beberapa perbedaan-perbedaan mulai dari usaha kecil, entrepreneur tradisional sama teknopreneur. Seperti itu. Di sini juga ada mulai perbedaan lagi dari tenaga kerja, R&D dan inovasi, outsourcing dan jaringan kerja, potensial pertumbuhan sama target pasar. Di mana kalau misalnya kita melihat tenaga kerja dari teknopreneur lebih ke multikultural, kualitas tinggi, aliran dari PT ternama dan lembaga riset, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teknopreneur bisa dari perguruan tinggi ataupun lembaga riset yang ada di sekelilingnya. Ada juga insinyur muda tertarik pada IPO dan MA, finansial sama nama yang ada, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat untuk R&D dan inovasi, di sini untuk teknopreneur sendiri lebih ke memimpin dalam riset dan inovasi, IT, biotek yang global, seperti itu. Kalau misalnya untuk akses ke sumber teknologi, bakat sangat tinggi dan kecepatan peluncuran produk ke pasar untuk R&D dan inovasi. Untuk outsourcing dan jaringan kerja, lebih ke arah pengembangan bersama tim outsourcing, banyak penawaran, dan science and technology park seperti itu. Serta untuk potensial pertumbuhan, di sini pasar berubah dengan teknologi baru, akuisisi teknologi, aliansi global untuk mempertahankan pertumbuhan. Dan untuk target pasar di Technopreneur, lebih ke pasar yang global, di mana kalau misalnya kita bisa melihat di awal tadi, lebih menggunakan teknologi dan informasi, jadi bisa menggunakan internet untuk penyebaran informasi yang ada. Jaringan science and tech, juga ada penekanan time to market, pre-sale dan post-sale, mendidik konsumen teknologi baru. Jadi memang seperti itu kalau misalnya di Technopreneur untuk target pasar yang ada. Dimana kalau misalnya kita bisa melihat yang ada di situ tadi lebih ke technopreneur, di sini kita juga harus mengetahui karakteristik dari entrepreneur. Di mana yang pertama, di sini harus lebih ke menyukai pekerjaan dengan risiko yang realistis. Di mana karakteristik ini, yang kedua lebih ke arah bekerja lebih giat dalam tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental. Yang ketiga, tidak bekerja lebih giat hanya karena uang. Yang keempat, ingin bekerja pada situasi di mana dapat diperoleh pencapaian pribadi atau personal achievement.
Yang kelima, ada menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan baik yang jelas dan positif. Dan yang terakhir yaitu cenderung berpikir ke masa depan serta memiliki pemikiran jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian memiliki karakteristik yang ada dari keenam itu tadi, pasti dipastikan nanti kalian akan bisa mendapatkan atau menumbuhkan dari entrepreneur yang ada seperti itu. Di mana keuntungan dan tantangan dari entrepreneur sendiri lebih adanya di sini untuk keuntungannya yaitu laba, bebas dari batasan gaji standar untuk pekerjaan yang distandarisasikan. Yang kedua yaitu kebebasan, di mana bebas dari pengawasan dan aturan birokrasi organisasi. Dan yang ketiga adalah kepuasan menjalani hidup, bebas dari rutinitas, kebosanan, dan pekerjaan yang tidak menantang. Seperti itu. Dimana kalau misalnya kita bisa melihat di sini, kalau misal kalian kerja di corporate ataupun di suatu perusahaan yang sudah diatur harus bekerja Senin sampai Jumat, dari mulai jam 7 sampai dengan pukul 5 sore. Nah, itu kan adanya sesuatu yang tidak dibebaskan, ataupun yang pastinya kalian juga tidak bisa untuk menyangkal untuk tidak mengikutinya kan, karena memang aturan-aturan dari perusahaan. Tapi kalau misalnya kalian sebagai entrepreneur, di sini yang kalian dapatkan yaitu suatu kebebasan, di mana kebebasan dalam diri untuk lebih ke eksplorasi hal-hal yang menurut kalian itu penting dan akan dijalankan untuk bisnis kalian. Dan juga di sini juga labanya tidak ada standarnya. Kalau misalnya kita distandarisasikan seperti kalau misalnya bekerja harus ada UMR-nya ataupun UMK. Tetapi kalau misalnya kita untuk menjadi entrepreneur, kita bisa mendapatkan laba yang sebesar mungkin kalau misalnya kita bisa mendapatkan itu. Dimana kalau kita bisa melihat di sini juga ada tantangan. Tantangan yang pertama yaitu membutuhkan biaya ekstra ataupun tambahan. Yang kedua memerlukan kerja keras. Ketiga menyita banyak waktu. Keempat membutuhkan kekuatan emosi. Yang kelima yaitu kemungkinan gagal tidak adanya jaminan kesuksesan. Jadi memang tantangan-tantangannya itu yang paling bawah itu yang mungkin yang harus kita hindari ya. Tapi memang kemungkinan ini pasti ada, kemungkinan gagal itu, di mana tidak ada jaminan kesuksesan bagi seorang entrepreneur kalau misalnya kita tidak bisa melalui ataupun membuat suatu perjalanan dari suatu bisnis kita, seperti itu. Jadi harus memerlukan kerja keras yang sangat seperti itu. Ada juga kalau misalnya kita membuat suatu informasi ataupun promosi juga harus sangat menarik karena memang itu yang kekuatan yang ada pada inovasi yang ada. Seperti itu. Keterampilan dasar seorang entrepreneur, kalau misalnya kita bisa melihat di sini, yaitu tahu bagaimana bermimpi. Yang kedua, tahu bagaimana mengembangkan produk ataupun jasa. Tahu bagaimana menciptakan harga yang sesuai dan menguntungkan. Mengetahui cara memasarkan produk ataupun jasa, lebih ke arah komitmen pribadi, produk, harga, tempat, promosi, dan kekuatan, dan tahu cara mengelola dan mengembangkan bisnis kalau bisnisnya jalan di tempat, bukan karakter entrepreneur. Jadi, kalau misalnya kita bisa melihat, kalau keterampilan-keterampilan entrepreneur ini yang harus kita miliki, itu yang pertama yang tadi, pada inti dan dasarnya lebih ke arah inovasi, di mana kita harus tahu bagaimana kita bisa bermimpi, ataupun memikirkan usaha kita ke depannya itu seperti apa. Mengembangkan produk atau jasa itu yang ada itu seperti apa, menciptakan harga sesuai dengan yang ada dan menguntungkan itu seperti apa, baru cara memasarkan dengan produk atau jasa itu tadi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian bisa melihat di sini, ada juga tertulis, kalau bisnisnya jalan di tempat, bukan karakter entrepreneur, itu sangat penting. Mungkin itu lebih ke suatu pedagang yang ada di pasaran. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kalian terbentuk ataupun memiliki keterampilan dasar entrepreneur, kalian harus menciptakan komitmen pada diri kalian untuk bisa membuat suatu mimpi, mengembangkan produk, dan lebih ke sesuatu yang bisa menguntungkan bagi usaha kalian. Nah, ini juga yang seperti yang di slide sebelumnya, di mana kalau langkah menjadi entrepreneur, di sini lebih ke arah yang pertama ada bermimpi ataupun dream. Yang kedua berinovasi. Yang ketiga memanfaatkan pemicu trigger dari faktor yang ada. Yang keempat ada melaksanakan ataupun implementation. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan atau growth. Dimana kalau misalnya kita sudah bermimpi, ya jangan bermimpi terus. Jadi kita harus bisa berinovasi. Dengan inovasi yang ada, kita bisa memanfaatkan pemicu itu untuk menghasilkan suatu produk ataupun melaksanakan suatu produk yang akan kita mimpikan itu. Sehingga kita bisa menumbuhkan atau dengan growth itu tadi untuk mendapatkan ataupun menciptakan suatu produk yang maksimal.
Di sini ada juga sikap dasar entrepreneur sejati, di mana yang pertama, seorang entrepreneur sejati itu lebih ke visionary atau visioner. Yang kedua, lebih ke arah ke positif, bersikap positif. Yang ketiga, confident ataupun percaya diri. Di mana sebagai seorang entrepreneur, nggak bisa dong kalau misalnya nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Jadi itu yang harus didapatkan. Ada juga asli. Jadi memang keaslian produk tersebut itu juga harus dipunya sebagai seorang entrepreneur sejati. Kita bisa untuk melihat, mengamati, tetapi tidak untuk dilihat, diamati, langsung ditiru secara keseluruhan atau mentah-mentah. Di mana kita harus mendapatkan inovasi tersebut sehingga kita memiliki originalitas di usaha yang ada. Ada juga berpusat pada tujuan, ada juga tahan uji, ada juga siap menghadapi resiko, di mana seorang entrepreneur sejati harus siap menghadapi resiko yang ada, kreatif menangkap peluang baru, di mana kalau misalnya kita memiliki peluang-peluang yang baru itu harus kita kreatif untuk bisa menangkap dan menjadikannya suatu ide-ide, dan ada juga menjadi pesaing yang baik, itu harus penting karena kita juga harus berkesinambungan atau bersosialisasi dengan yang lain, dan yang terakhir yaitu pemimpin yang demokratis. Jadi memang entrepreneur sejati itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang besar untuk mengembangkan ataupun menjalankan suatu usahanya. Sifat khusus dari entrepreneur, kalau bisa kita lihat di sini ada beberapa. Entrepreneur melakukan pekerjaannya sendiri. Entrepreneur harus independen. Entrepreneur menemukan keteraturan dalam kekacauan. Entrepreneur sangat fokus. Entrepreneur mempunyai energi yang besar. Entrepreneur bergerak dan beradaptasi cepat. Entrepreneur mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kegagalan dan dapat menikmati ketidakpastian. Entrepreneur menaikkan kapital dan bekerja untuk saham yang ada. Di mana sifat-sifat khusus entrepreneur ini juga harus ada dan tertanam pada diri kalian kalau misalnya menjadi seorang entrepreneur yang sejati. Di mana kalau misalnya kalian tidak memiliki independen jiwa yang kokoh, pastinya kalian juga tidak bisa membuat ataupun menghasilkan suatu goals yang oke pada bisnis kalian. Seperti itu. Realitas entrepreneurship, di mana kalau kita bisa melihat realitas yang ada, yaitu menjadi seseorang ataupun seorang entrepreneur itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang pertama, karena memang di sini entrepreneur itu harus tadi merintis, menjalankan dan mengembangkan. Kalau kita hanya merintis, belum menjalankan, tetapi kita sudah menyerah, pastinya kita juga tidak bisa mengembangkan apa yang hasil yang kita inginkan, seperti itu. Entrepreneurship merupakan seni, di mana entrepreneurship adalah sebuah seni yang tidak cukup hanya belajar teori, namun harus diberikan dengan praktek, seperti itu. Jadi kalian sudah merintis, sudah menjalankan, mengembangkan, tapi kalian hanya angan-angan untuk di awalnya, pastinya itu tidak bisa, seperti itu. Dan juga kalian kalau tidak mencoba, maka akan sulit membuktikan bagaimana menjalankan bisnis itu bisa berjalan. Dan terakhir yaitu menjadi tuan pada dirinya sendiri, di mana seorang entrepreneurship harus membuktikan bahwa dirinya itu mampu dan percaya diri terkait dengan sesuatu yang dihasilkan. Seperti itu. Sudah? Jadi memang untuk yang materi teknopreneurship pertemuan kedua ini kita lakukan secara daring, di mana kalau kita bisa melihat dari awal sampai akhir ini tadi, kita bisa melihat untuk konsep-konsep dari teknopreneurship, kita harus menjadi seorang teknopreneurship yang oke, mulai dari bisnis yang kita jalankan, di mana untuk lebih ke motivasinya itu seperti apa, inovasi yang dihasilkan itu seperti apa, dan kita harus memiliki semua entrepreneurship dari skill yang ada. Jadi seperti itu ya, mungkin teman-teman. Jadi mungkin nanti ini bisa sambil dilihat, dianalisa, dipahami materi yang akan saya share nanti, dan kita nanti juga akan melihat apakah kalian memiliki ide bisnis nanti. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau misalnya nanti UTS ini hanya perancangan suatu ide bisnis, tapi nanti di UAS kalian akan mempraktekkan hasil dari ide bisnis yang ada dari kalian. Mungkin sekian, saya tutup untuk pertemuan minggu kedua dari Technopreneurship pada pagi hari ini. Saya kiranya cukup. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua.